Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya yang lagi ngetrip di Itali. Ini saya lagi ada di Napoli Centrale, teman-teman. Posisinya ini lagi ramai banget, masih dalam suasana strike di Itali yang menyebabkan kereta-kereta banyak yang di-cancel. Artinya penumpang membludak karena ketidakpastian kereta. Terus habis itu pada numpuk di kereta yang operasionalnya terbatas, jadinya kayak gini deh. Terus ditambah lagi deh, tadi saya ngeliat banyak supporter ya Napoli nih, kayaknya lagi ada match day hari ini, Napoli. Jadi tadi supporternya banyak yang menggunakan kereta buat nonton ke stadion. Oh ya, ini posisi saya teman-teman lagi ada di basement ya. Jadi stasiun sentral itu ada di sebelah, teman-teman jalan lurus aja. Terus di depan ada tangga ke atas, itu udah stasiun sentralnya. Jadi di bawah ini, di basement, itu kalau teman-teman mau naik metro atau mau naik kereta regional yang arahnya dari stasiun Napoli, Piazza Garibaldi atau Porta Garibaldi, bisa naik lewat sini. Ada tulisannya tuh sebelah atas itu. Atau kalau teman-teman mau ke Pompei, nah Napoli ini kan terkenal dengan Pompei ya. Teman-teman bisa naik ini nih, namanya Linee Vesuviane Kampanye Express. Tifosinya Napoli. Oke, lanjutin teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Pompei bisa naik kereta ini, Linee Vesuviane. Jadi nanti naik kereta itu teman-teman berhenti langsung, posisinya di depan gerbang pintu masuk ke Pompei Ruin ya. Saya ada sedikit tips kalau teman-teman memang mau ke Pompei. Satu, teman-teman bisa datang pagi gitu. Karena kalau udah siang itu antriannya bakal panjang banget. Nah, yang kedua, teman-teman bisa naik kereta, jangan ambil yang line Vesuviane tadi, tapi teman-teman naik kereta regional yang Italia, turunnya dari sini, naik dari Porta Garibaldi, turunnya di stasiun Pompei namanya. Nah, memang lokasinya agak jauh, sekitar 15 menit jalan. Tapi kalau dari situ teman-teman nggak terlalu padat, nggak terlalu rame. Karena kalau naik yang kereta ofisialnya itu bakalan rame. Oke teman-teman, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau mau ke Napoli Centrale langsung ke atas saja. Sebelah sana ada toilet, ya kan? Dan di bawah sini juga salah satunya jalur untuk akses metro ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngunjungin kota tempat-tempat wisata, spot-spot di Napoli. Saya sempat ngobrol sama beberapa penumpang di kereta sebelumnya yang saya naiki dari Venezia ke Napoli ini. Rata-rata dari mereka itu sebelumnya nggak tahu kalau bakalan ada strike day di Italia tanggal 23 Mei ini gitu. Jadinya mereka ya mesen tiket aja dari jauh-jauh hari. Dan mereka tidak tahu keretanya itu apakah ada di dalam list kereta yang guaranteed list train yang berjalan atau operasional atau enggak gitu. Tadi saya banyak ngobrol sama penumpang-penumpang tuh kayak gitu. Makanya ini yang ya kesian juga sih, terutama yang jauh-jauh ya dari negara lain, terutama di luar Eropa yang jauh-jauh ke Italia buat liburan, udah ngerencanain itinerary-nya segala macem. Terus habis itu sampai di sini keretanya pada nggak jalan, jadinya kan efeknya domino tuh ke itinerary mereka yang selanjutnya gitu perjalanannya. Kesian sih, terutama yang first timer naik kereta atau yang belum ngelotok banget soal kereta atau yang belum ngulik banget soal kereta. Ya tapi yang namanya strike day ya memang seperti itu. Ini kebetulan kali kedua saya ngerasain strike day. Yang pertama waktu saya liburan di Munich, itu kebetulan pas banget saya datang memang naik kereta dan hari itu lagi strike day di Munich. Jadi semua kereta berhenti, yang ada cuman taksi. Supir taksi pada senang tuh, karena penumpang pada naik taksi semua dan argonya argo kuda lagi. Terus yang kedua ya ini strike day yang saya alamin. Cuman karena memang saya sebelumnya udah antisipasi soal tiket, soal garansi train listnya, saya udah cek, saya udah cerita di perjalanan saya yang sebelumnya. Jadinya
ya puji syukur aman deh, insya Allah ke depan. Paling kayak tadi aja perjalanan keretanya agak telat sekitar 10 menitan nyampe ke sininya. Sekarang kurang lebih jam setengah 5 lewat. Kereta yang saya naikin nanti jam 7 lewat 5 atau lewat 6 kalau nggak salah. Kalau lihat di TV yang gede itu, nah saya bakalan naik kereta Trenitalia. Loh, kok keretanya hilang? Oh, ini Arrival nih. Maksudnya yang ini departure. Saya bakalan naik kereta jam 17 lewat 5 Frecciarossa 9432 tujuan Venezia. Cuman gate-nya belum ada ya, platformnya belum keluar memang. Ngomong stasiun Napoli ini, saya nggak tahu apa karena lagi strike, apa karena lagi match day. Ini kondisinya agak berantakan ya, terus ada konstruksi juga perbaikan. Stasiunnya bisa dibilang medium size, nggak terlalu gede, tapi lebih gede yang pasti dari stasiun di Venezia tadi. Tapi ya itu berantakan aja, kurang enak gitu dilihatnya. Tata letaknya gitu. Di sini ada food hall, kalau teman-teman lapar bisa makan di sini. Terus ada store kayak biasa lah ya, store-store yang teman-teman bisa datengin buat belanja. Ada mesin penjual tiket kereta Trenitalia, tiket kereta Italo, ataupun mesin-mesin untuk teman-teman bisa tap-tap kalau naik kereta regional. Nah, teman-teman, kalau kereta yang sebelumnya saya naikin itu seri 1000 atau Frecciarossa 1000 ETR 400. Nah, yang sekarang ini yang saya naikin adalah Frecciarossa ETR 500, yang mana kayaknya sih satu level di bawahnya ya, karena speednya untuk top speed sama, cuman memang dia buatannya lebih lama aja, lebih jadul. Tapi ada satu fitur yang nggak dimiliki di kelas 1000, Frecciarossa 1000, yaitu Frecciarossa 500 ini punya satu tipe kursi yang dimana isinya kayak mini cubicle atau compartment. Jadi penumpang tuh isinya 4 gitu loh, 2 berhadapan. Tapi nggak cuma saling berhadapan ya, tapi kayak dikasih cubicle gitu. Jadi teman-teman buat duduk di situ, memang harganya lebih mahal sekitar 10 euro, karena memang biasanya digunakan untuk keluarga yang mau ada privasi gitu. Kalau cuma saling berhadapan 4 itu kan privasinya nggak terlalu ya. Tapi kalau misalkan ada semi cubicle gitu, jadi antar keluarga gitu kan lebih enak buat privasinya gitu. Saya sebenarnya mau coba ke bagian depan ya teman-teman, ngambil stok bagian dari depan, cuman kayaknya satu lagi ada perbaikan konstruksi. Di luar udah banyak pengemis, banyak junkies di mana-mana. Walaupun memang dari tadi saya lihat tuh yang namanya polisi, yang namanya tentara tuh banyak banget berkeliling, banyak banget tuh, bahkan ada satu kelompok 3 orang tentara di luar. Terus di dalam juga di beberapa sudut tuh banyak banget yang keliling patroli. Terus kalau bisa, misalkan teman-teman nyampe di Napoli malam, jangan keluar lewat Napoli Sentral ini gitu. Misalkan teman-teman mau nginepnya di mana gitu ya, teman-teman langsung ke arah stasiun metro aja, terus teman-teman naik metro langsung ke arah tempat teman-teman nginep gitu. Jadi jangan keluar lewat sini kalau bisa. Nah, teman-teman buat penggemar klub sepak bola Napoli, di situ ada toko official store-nya Napoli tuh. Kayaknya tuh pada ngantri soalnya pengen bikin sablon di kaos tuh. Jadi official, teman-teman bisa langsung cetak nama sesuai keinginan di situ. Harganya berapa saya nggak tahu. Tadi saya mau masuk cuman kayaknya ngantri deh. Dan saya kan belum tentu mau beli ya, karena saya bukan tifosinya Napoli. Mohon maaf nih. Jadinya ya yang lain aja. Udah nampak keretanya teman-teman. Jadi berangkat dari platform nomor 16. Let's go OTW ke platform 16. Alah, platform 16 di sebelah sana ternyata. Jauh juga ya. 6 sampai 24 ke kiri. Oh ya. 2 sampai 5 ke sana 100 meter. 6 sampai 24 ke kiri. Lah, di mana platformnya cuy? Kok nggak ada? Waduh. Platform 16 di mana ini? Mana 5 menit lagi berangkat? Cari dulu lah. Wah, ini dia platform 16, keretanya udah standby teman-teman. Oke, tinggal saya doang yang belum naik.
Udah standby ini. Hey, is the train to Venice? Venice, yeah? Yeah. Perfect. Car number. Okay, okay, cazzo di car number Coach 158. Next door Next on door. the left. Thank you. Business class Frecciarossa. Silence area. Seat 13. Kayaknya ini ya. 13. Oh ini dia. 13 lah teman-teman. Kayak di sini nih. Oke, saya duduk dulu kalau gitu. Ini nih teman-teman, ruangan meetingnya. Ada juga kan di kereta ini. Kalau yang ini kursinya ada electric table-nya kayaknya. Bukan, sama deh, sama banget. Sama OBB yang kelas bisnis. Sama banget kursinya. Kayak kereta bentar lagi diberangkatkan. Begitu saya mau standby dulu deh. Nah, sebentar lagi kereta diberangkatkan. Lagi menunggu aba-aba dari control room dulu. Masih menunggu teman-teman, kereta masih standby belum berangkat. Nah jadi untuk kabin yang saya naikin ini, ternyata kabinnya satu gerbong dengan kelas eksekutif. Jadi setengah itu kelas bisnis yang silent atau silence area, yang setengahnya lagi itu kelas eksekutif plus ada ruang rapat. Nah kalau yang ini konfigurasinya untuk bisnis yang biasa nih teman-teman, dia tuh full satu gerbong bisnis semua, jadi konfigurasinya 2+1 panjang semua kesana. Jadi saya lagi duduk di kursi yang gak berhadapan teman-teman. Nah kalau kursi yang gak berhadapan tuh jadinya mejanya ada kayak gini nih. Gimana bukanya ya, coba. Oh gini nih. Oh ada mejanya teman-teman. Nah, mejanya lumayan panjang. Terus ada isi buat tempat kayak cup gelas gitu, ada 3, 2 sedang, 1 kecil. Gitu kan? Nah, kalau yang nggak berhadapan-hadapan enaknya ini nih, dapat sandaran kaki teman-teman, ada footrestnya tuh. Terus ada pocket di sini, lalu ada tempat sampah. Ya kan? Terus di sini ada colokan, tapi ini standar Eropa ya, yang colokan kecil teman-teman. Nah, untuk buka tirainya yang ini tuh. Oh. Kalau tadi kan tempat saya manual ya, kalau ini pakai elektrik nih buat buka tirainya. Nah, itu udah di prewitin tuh, buka aja deh. Kayaknya udah mau berangkat bentar lagi. Nah, saya lagi numpang duduk dulu di kelas bisnis yang biasa di sini. Wow. Kalau dari tampilan ya, walaupun ini lebih jadul daripada Frecciarossa 1000, jujur saya lebih senang yang ini sih. Lebih apa ya kesannya ya? Lebih mahal gitu tampilannya daripada Frecciarossa yang 1000 tuh. Lihat bahan bangkunya, ini kelihatan bisnis banget nih. Warna bangkunya nih, warna coklat tua begini, terus ada kompartemennya dikasih kaca begitu.
ya kan. Terus di bagian atasnya juga kaca nih gitu kan. Enggak tuh yang tadi kaca bukan ya, tapi ini kelihatan kesannya tuh lebih mewah gitu daripada yang seri 1000 justru ya. Ini kereta diberangkatkan nih teman-teman dari stasiun Napoli Centrale. Kereta telat sekitar 7 menitan, harusnya jam 7 lewat jam 5 lewat 5 udah berangkat. Ini jam 5 lewat 12 baru berangkat. Saya sudah kembali ke kursi saya dan ini rasanya mundur. Nanti deh nggak apa. Nanti kalau memang kosong, saya pindah ke depan. Ngomong barusan dicek tiket saya sama petugas. Dan lagi-lagi petugasnya itu ngomong yang tadi pertama kali membantu saya waktu sebelum naik kereta. Jadi saya kan sempat tanya, ini keretanya benar? Oh iya, dia bilang. Terus dia scroll down ke kursi saya dan nomor keretanya dan benar. Terus barusan dia ngecek lagi, ngecek tiket sama ngecek rel pas saya. Dan ngeceknya itu ramah banget tadi. Appreciate sih, simple. Memang kalau untuk ukuran orang Indonesia ya, keramahan itu bisa jadi pembeda antara langit dan bumi ya. Dia ramah sampai bilang thank you mister gitu kan. Maksudnya dengan tone, kita kan orang Indonesia penting banget tuh yang namanya tone ketika berbicara kan, dan tone-nya tadi lemah lembut gitu loh. Ya senang aja denger ya gitu. Wah itu, nah ini sama nih kereta yang lagi di sana tuh, Frekia Rosa seri ITR 500. Ngomong-ngomong teman-teman bertanya-tanya gak sih dari tadi saya ngomong ITR tuh apa sih ETR itu kan? Jadi ETR tuh singkatan bahasa Itali kalau nggak salah namanya Elettro Treno Rapido. Jadi kereta listrik cepat kalau bahasa Indonesianya high speed electric train. Nah ini kayaknya petugasnya langsung bagiin snacknya nih sama minuman. Minum apa yang enak ya? Soalnya kopi tadi udah total sama yang di stasiun itu ada kali 5 kali shot ya. Tapi ya kan kopi hitam bukan kopi dengan gula ya. Jadi ya oke lah ya. Paling ntar malam gak bisa tidur. Tapi nggak ngaruh lah kopi-kopi gitu mah. Nih lagi ditanyain sama orangnya mau makan apa gitu. Kali aja ada mie ayam ya. Ngarep. Ini stasiun Napoli Afragola. Oh, salado. No, salty. Is this pork or Yeah, it's both for. can I switch to sweet then? Okay. Anything else for drink? Coffee please. Sugar. No sugar. Thank you. Kalau dari yang sebelumnya ya saya cek kalau naik di kelas bisnis ini tuh dapat snacknya kayak dikasih box gitu loh, satu box ada beberapa macam snack crackers dan sandwich. Nah ini kayaknya kayak ketengan gitu sekarang. Jadi kayaknya naik bisnis oke sih, maksudnya masih lebih baik daripada first classnya di tempat lain ya, kayak misalkan di Prancis, di Jerman atau di Austria itu kan nggak dapat snack sama sekali, cuman dapat memang kursi yang lebih besar sama penumpang yang lebih sedikit gitu. Ya masih oke lah di sini kelas bisnisnya dapat snack. Dan satu lagi kelas eksekutifnya kalau misalkan di tren Italia itu dapat full meal ya, jadi dapat makanan berat. Saya nggak tahu makanan beratnya apa karena kan saya belum pernah nyoba, tapi sepertinya sih kalau lihat dari menu-menu di restoran yang tadi yang sebelumnya kereta saya naikin, itu menu beratnya ada kayak spaghetti, lalu ada kayak risotto gitu-gitu, sama
set meal pokoknya, ada appetizer, ada main course sama ada dessertnya. Terus plus dapat minuman juga gitu. Teman-teman, kalau kelihatan di layar monitor kelihatan nggak? Itu keretanya, oh lagi kamera ya. Tadi kelihatan keretanya lagi melaju di kecepatan 285 km per jam. Yes. Jadi kayaknya kereta ini melaju lebih cepat daripada kereta yang sebelumnya ya. Tapi justru ini kalau menurut saya, walaupun berisik ya, ini noise-nya berasa banget di kereta ini nih. Terus getaran-getaran ininya nih der kayak gitu tuh. Itu berasa banget. Noise dari wind noise, anginnya berasa. Tapi eh, goyangannya nggak separah di Frecciarossa 1000 tadi. Ini lebih stabil kayaknya teman-teman. Terus juga kursinya lebih mantep gitu buat didudukin. Kalau yang tadi kan kesannya tuh kayak walaupun besar juga tapi masih ngelos gitu. Nah kalau ini tuh duduknya posisinya mantep. Cuman bedanya kursi ini kayak nggak ada support buat pinggang aja. Kalau yang tadi kan saya bilang kursinya kayak ada tonjolan di bagian pinggang jadi bisa nge-support biar nggak bungkuk. Nah kalau ini nggak ada. Tapi kalau saya untuk postur tubuh saya gini lebih suka kursi yang ini nih, lebih enak, lebih nyaman asli. Ini belum saya recline ya, posisi tegak tapi enak banget kursinya nih. Nanti saya coba recline deh abis ini deh. Pemandangan perbukitan teman-teman tuh, cakep ya perbukitannya. Ini masih di perjalanan menuju ke kota Roma. Jadi benar-benar pas di tengah-tengah antara kota Napoli dan kota Roma nih, pemandangannya kayak gini nih. Wah, ada sungai itu di bawah. Cuman sungainya butek gitu ya. Kayak Kali Cisadane, alah, Kali Cisadane. Ada buaya buntung dong. Buaya buntung, buaya putih maksudnya. Iya gak sih? Yang legenda buaya putih itu di Kali Cisadane. Ngomong saya duduk di sini kondisinya jauh berbeda dengan kereta yang berangkat, kereta yang sebelumnya tadi ya. Ini sepi banget. Satu kelas di kompartemen bisnis silent area ini isinya cuma 4 orang. Saya di satu kompartemen isi 4 ini, ya kan? Ini tuh cuman sendirian lagi. Memang kayaknya ya orang Italia itu doyan makan makanan yang manis ya. Ini dari tadi loh, cookie yang ini terus yang saya dapetin di kereta sebelumnya itu komposisi gulanya tinggi loh. Toiletnya teman-teman, kuncinya masih pakai kunci jadul. Klasik sih, emang kereta lama kan ya. Cuman bedanya sama yang tadi, kalau ini ala-ala marmer terus ditanam di dalam. Kalau yang tadi kan wastafelnya di luar. Kalau soal ini sama semua nih, ada hand dryer tapi hand dryernya di sini buat, tapi harus di push ya. Kalau yang tadi kan kereta yang sebelumnya hand dryernya di sini. Kalau ini di sini semua nih buat air tapi nggak boleh buat minum. Terus ada colokan buat shaver juga. Kan? Ini buat apa namanya sanitizer. Lalu di sini ada toilet paper. Nah, ini toiletnya. Toiletnya benar-benar kayak toilet kereta banget ya, mirip. Lalu di atas ada kaca di 3 sisi. 1, 2, 3. Mungkin karena biar kelihatan luas ya teman-teman ya, makanya dikasih kaca di 3 sisi. Terus gantungan bajunya nggak, oh ada. Nih, gantungan bajunya ada 2 di sisi sini. Bersih sih ininya toiletnya, dan walaupun lebih kecil sedikit dari Frecciarossa seri 1000, tapi enak, nyaman. Buat duduk di toiletnya nyaman banget asli, kayak tempat duduk kursi gitu aja, nggak sempit, kanan kirinya enak. Terus di sini juga ada pegangan buat ngebantu kalau mau bangun habis buang air gitu kan.
Suara remnya kedengeran banget ya. Tuh. Tuh. Itu suara rem kayaknya ya. Tuh, suara rem lagi tuh. Di bagian ruangan antara gerbong ini, jadi ada tempat sampah di sebelah situ. Oh, wah. Ternyata suaranya dari toilet. Nah, di sebelah sini ada tempat sampah. Di sini juga ada di bagian gerbong yang satu lagi. Lalu kalau teman-teman perhatikan bagian bagasinya, kalau yang di seri 1000 itu ada di dalam ya, di dalam kompartemen kabin ya, setelah pintu akses masuk ke dalam kursi-kursi. Nah itu bagian tempat bagasinya. Kalau ini ada di luar teman-teman, di bagian sambungan ini, di antara sambungan gerbong buat naruh bagasinya. Terus juga tempat bagasinya nggak sebanyak, nggak seluas yang kereta sebelumnya, karena itu cuman kayak ada satu tempat gitu loh. Di atasnya juga sempit karena posisinya miring, karena kebagi sama kayak kompartemen mesin atau apa tuh tulisannya emergency ya gitu. Tapi ya, dan cuman di satu sisi, nggak ada di kanan kiri. Jadi buat teman-teman yang bawa koper gede agak susah sih. Cuman masih bisa ditaruh di belakang kursi tuh. Ada ruangan lumayan lega ya di apa namanya, kabin first class, sorry, kabin business class. Ada ruangan di belakang itu, orang banyak naruh koper di belakang situ tuh, di dalam. Kereta tiba di stasiun Roma Termini. Tadi beberapa sekitar 500 meter sebelum stasiun ini sempat berhenti sebentar keretanya. Jadi menunggu aba-aba dari pihak stasiun untuk kereta masuk gitu. Tapi nggak lama sih, cuma sekitar 2 atau 3 menit. Dan posisinya kereta terlambat sekitar 9 atau 10 menit masuk stasiun ini. Karena harusnya sekitar 10 atau 12 menit lalu masuk ke Termini, tapi ini telat. Dan ngomong-ngomong, kereta ini tuh ternyata pemberhentiannya lebih banyak ya daripada Frecciarossa yang dari arah Venezia sebelumnya saya naikin. Ini kan juga tujuan akhirnya nanti di Venezia nih, tapi pemberhentiannya lebih banyak tuh. Kalau tadi kan cuman dari Firenze, terus habis itu langsung Roma Termini, langsung Napoli Centrale. Nah kalau ini dari Napoli Centrale, Roma Termini, terus ke Roma Tiburtina dulu nih, stasiun besar yang satu lagi ada di Roma, terus mampir dulu ke Arezzo, baru ke Firenze. Nah berarti nanti sampai di apa namanya stasiun Venezianya bakalan lebih lama jarak waktu temunya daripada kereta yang Frecciarossa 1000. Ternyata kereta berhenti di stasiun ini jadwalnya lumayan lama teman-teman, sekitar 20 menitan. Entah, kayaknya nunggu penumpang naik juga sih. Kereta diberangkatkan kembali dari stasiun Roma Termini teman-teman. Cuaca di luar mendung dan sudah turun hujan. Tipis tapi baru hujannya karena masih ada bagian langit yang biru tuh. Belum ketutup awan semua. Awan gelap itu kayak parsial gitu loh, nggak rata tuh. Ya kan? Di sebelah sini tebel, terus di sebelah sana nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuman di atas kota Roma doang awannya. Sampai di stasiun Roma Tiburtina teman-teman. Jadi ini satu stasiun besar juga di kota Roma, selain dari Roma Termini ya. Ini stasiun terbesar kedua di kota Roma. Biasanya kalau teman-teman naik night jet ya kan, yang dari arah Wina
itu turunnya di sini nih, jadi bukan di Termini tapi di Roma Tiburtina. Atau kalau mau balik ke arah berangkat ke arah Wina naik night jet, nah nyampenya starting pointnya dari Roma Tiburtina. Oke teman-teman, lanjut ya, tadi kan belum sempat review kursi ya. Jadi di kelas bisnis ini kursinya tuh konfigurasinya 2+1 ya kan. Nah, bahannya itu dari kulit, nggak tahu kulit sintetis atau kulit beneran, tapi yang jelas rasanya itu kalau dari tampilan yang saya bilang lebih eksklusif ya daripada yang di Kia Rosa seri 1000. Saya lebih seneng nih, bangkunya juga lebih mengakomodir badan, khusus untuk badan saya lebih enak. Terus lebih lembut kayaknya bahannya nih. Tuh, walaupun memang kekurangannya ya sudah lama aja kursinya, lebih lama. Karena kereta ini lebih lama. Lalu di depan ada meja yang sama bisa dibuka juga. Ini bisa diperpanjang, di extend. Sama meja lipat juga kayak di kereta yang sebelumnya. Terus kalau untuk colokan di bawah sini nih. Karena ini masih versi kereta lama ya. Jadi belum ada colokan tipe USB, cuman ada colokan yang tipe kecil nih, plugnya Eropa. Jadi kalau bawa charger HP masih bisa masuk, tapi kalau bawa colokan kayak yang buat colokan setrikaan gitu yang modelnya gede nggak bisa masuk tuh. Jadi teman-teman kalau bawa alat kayak charger laptop, kayaknya harus bawa converter yang kecil deh, karena charger laptop juga kan soket mailnya itu yang besar ya, bukan yang kecil ya. Kalau untuk legroom ya masih sama, segini-gini aja. Kalau yang di bagian kursi single tuh yang nggak enak kayaknya, karena kalau misalkan yang di depan tuh sama-sama suka selonjoran ya, alamat yang satu harus kakinya ke kiri, yang satu harus ke kanan, atau ngangkang yang di depan jadinya kakinya ke tengah gitu ya, gitu deh. Inilah ya, yang penting akur aja sama penumpang yang duduk di depan kita. Terus di sebelah sini ada tempat sampah teman-teman. Tempat sampahnya satu, pas dibuka jadi 2. Lalu sini ada gantungan baju di atas tuh. 1, tapi gantungan bajunya udah ini ya, di paten mati ya, jadi nggak bisa digeser-geser. Kalau yang di kereta sebelumnya kan biasanya ada di dekat jendela, bisa digeser-geser tuh. Kalau ini nggak bisa. Nah untuk tirai ini bisa diturunin naikin, tapi kalau untuk yang bagian ujung kursinya itu tirainya sama kayak yang di kursi single di kelas bisnis yang non silent. Jadi dia pakai tombol gitu buat naikin turunin nih. Kalau ini kan masih manual nih pakai tangan nih. Nah gitu tuh. Terus lagi ini nih kursinya teman-teman. Jadi walaupun kereta ini kereta zaman dulu, kursinya untuk recline-nya elektrik nih. Tuh. Lihat nih, kursinya lagi turun tuh posisinya. Wah, dan turunnya lumayan loh. Recline-nya nih. Wah. Nah, asik recline-nya tuh. Ini perbedaan antara kursi yang saya dudukin udah di recline, nah ini yang belum, segini nih kurang lebih. Tuh, lumayan nyaman, teman-teman. Kursinya. Kalau di recline asli enak kursinya ini. Buat headrest-nya pun bisa dinaik turunin. Nih. Tapi saya nggak tahu cara naik turunin ini gimana. Yang di sebelah sana sih bisa dinaik turunin tuh, ya kan? Saya belum nemu aja di sebelah mana. Oh ini nih, ini apa ya? Oh, ternyata saya norak. Buat naikin turunin tirainya ada di meja. Aduh. Nih. Ternyata naikin turunin tirainya semuanya itu pakai tombol. Cuman ada yang tombolnya di meja, ada yang tombolnya di dinding gitu teman-teman. Lalu ini yang saya seneng nih, bagian sininya nih kaca kan? Terus apa lagi ya, nah di bagian atas tempat bagasinya besar. Kayaknya kalau menurut saya bisa buat koper yang ukuran large nih. Tuh lihat, itu lebar banget loh. Asli itu lebar banget.
bisa buat yang large. Cuman sayangnya untuk yang bagian ujung dia nggak bisa taruh di atas. Jadi koper bagasinya tuh taruh di belakangnya tuh situ tuh. Apalagi ya? Ini mejanya kayak gini, dilipat dibuka. Nah, kalau dibuka full tuh gede banget mejanya. Buat keluarga enak sih. Ngomong-ngomong, cuacanya jadi cerah lagi nih. Ya masih berawan sih, tapi mataharinya agak-agak tembus tadi. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ada gantungan baju juga di atas ini nih, tuh. Gantungan baju ada di atas ini juga buat penumpang yang di sebelah kiri, disediain di atas sana. Tuh juga tuh. Gantungan baju. Lalu di sebelah sana ada televisi buat lihat info kereta ini sedang berlari di kecepatan berapa sama posisi kereta sudah ada di mana. Kalau lagi kesinar matahari cakep deh pemandangannya tuh, ya. Cakep ya pemandangannya. Nah, satu yang belum saya review ya. Jadi di kereta ini tuh punya portal entertainment teman-teman. Jadi setelah teman-teman connect wifi, teman-teman bisa install aplikasi namanya Frekia Play. Tapi teman-teman sebelumnya harus connect ke wifi di sini dulu ya. Jadi wifi-nya itu wifi Frekia Rosa ya kan. Terus setelah connect, nah teman-teman bisa nikmatin deh. Ada cinema itu film-film ya kan. Terus habis itu ada travel podcast, ada tourism and culture, ada viola, ada musik, ada kids section, ada TV and documentary seri gitu kan, sama ada berita, lalu ada games. Coba ada course, ada Sky Sport on demand, ada short film. Coba lihat pilihan movie-nya banyak gak sih? Yap, pilihan movie-nya lumayan lah. Lumayan buat jadi tontonan selama perjalanan teman-teman. Oke lah. Banyak, lumayan. Dan new content juga. Banyak pilihannya, tapi sayang kayaknya di aplikasi ini nggak seperti aplikasi punya Deutsche Bahn atau OBB ya. Kalau penumpang kelas bisnis first class itu kan bisa sekalian pesan makanan, jadi on-seat service. Kalau di sini kelas bisnisnya nggak on-seat service, cuman mungkin kalau eksekutif kelasnya dia on-seat service. Jadi kalau butuh apa-apa bisa ngomong langsung sama petugasnya, karena memang ada satu petugas yang didedikasikan untuk penumpang kelas eksekutif. Jadi dia stay untuk satu gerbong di sana aja. Kalau kelas bisnis kan petugasnya yang bagian makanan segala macam tuh berdua, tapi sectionnya ada yang section di sini, ada yang section di sana, dan dia bolak-balik. Nah kalau yang di sana stay itu nggak kemana-mana petugasnya. Wah, sore-sore cahaya sunsetnya cakep banget ya, nyinarin landscape-nya gitu tuh. Itu rumput-rumput lagi pada digulung buat makanan ternak biasanya. Yang bagian sini sunsetnya ketutupan bukit biasanya nih, jadi nggak golden, jadi di belakang ada bukit. Tiba di stasiun Arezzo teman-teman. Jadi abis ini satu stasiun lagi baru nyampe di Firenze. Nah, kalau dilihat dari jadwal kereta yang tadinya telat 5 menit sekarang telat 15 menit. Karena saya baru paham juga, ternyata jalur yang dipakai sama kereta ini beda dengan jalur yang dipakai sama Frekia Rosa 1000. Kalau Frekia Rosa 1000 walaupun sama-sama dari Vicenza itu menggunakan benar-benar jalur utama tuh. Jadi jalur direct. Nah kalau yang ini keretanya agak dibelokin dikit. Makanya tadi dari pas Roma Termini ke Roma Tiburtina, nah harusnya kan bisa langsung ke arah Firenze. Nah tapi ini agak dibelokin ke kanan sedikit, nah, ke Arezzo. Baru habis ini masuk ke arah kiri lagi ke arah Firenze. Oke teman-teman,
Ini udah memasuki wilayah Firenze atau Florence. Bentar lagi saya akan turun dari kereta. Akhirnya sampai juga nih setelah perjalanan dari kota Napoli menuju kota Firenze. Wah, itu cakep banget sunsetnya, warnanya ya. Bentar lagi blue hour nih langitnya. Tinggal turun, nunggu turun dikit lagi, gelap dikit lagi blue hour nih. Oh, banyak RV ya, banyak camper van tuh. Kayak tempat penyewaan atau tempat camping gitu deh. Lewatin stasiun Firenze Campo Marte, sepi banget, gila. Nggak ada kereta, nggak ada orang. Parah emang. Sampai juga akhirnya di Firenze Santa Maria Novella, sorry. Depan dulu yuk, lihat keretanya. Jadi kereta ini habis dari sini masih lanjut lagi teman-teman, sampai ke Venezia. Nah inilah kenapa tadi ketika sampai di Firenze, keretanya tuh arahnya muter balik. Karena habis dari sini dia nggak bisa lanjut, harus mundur. Kayaknya berhenti di sini agak lama nih. Oke teman-teman, sampai di akhir perjalanan hari ini, kereta yang kedua saya naikin, Frecciarossa ET500 dari Napoli Centrale sampai tujuan, maksudnya bukan tujuan akhir ya, saya turun di stasiun Firenze Santa Maria Novella. Untuk experience-nya naik kereta ini, jujur kalau saya pribadi, saya merasa lebih baik naik kereta yang ini sih daripada yang sebelumnya, yang Frecciarossa 1000. Walaupun memang kereta ini tuh lebih jadul ya buatannya daripada yang Frecciarossa 1000. Cuma saya ngerasa lebih nyaman duduknya di kereta ini, kursinya terutama. Tapi mungkin ada juga pengaruh karena memang penumpangnya tidak sebanyak di kereta yang sebelumnya saya naiki gitu. Tapi kalau soal kursi, saya lebih nyaman di sini. Lalu kursinya juga lebih, walaupun lebih jadul ya, tapi kursinya untuk recline itu udah elektrik ya. Itu keren sih. Gitu. Sisanya pelayanannya ya mirip-mirip lah ya antara kru yang di kereta sebelumnya dan kereta yang ini. Lalu apa lagi ya? Oh ya, kalau misalkan teman-teman main ke kota Firenze ya kan, jadi kota Firenze ini sebenarnya salah satu kota yang bagus buat teman-teman jadi base kalau mau ke Italia. Gitu. Kenapa? Karena kota Firenze ini kan lokasinya di tengah-tengah. Teman-teman mau menjangkau ke selatan, ke area misalkan ke kota Roma atau ke kota Napoli, itu nggak terlalu jauh, paling jaraknya 2-3 jam. Lalu kalau teman-teman mau ke utara, ke arah Venezia, ke arah Milan, atau ke arah mana lagi ya, Turin, ya kan, itu juga nggak terlalu jauh, sekitar jaraknya 2-3 jam juga. Dan satu lagi, selain kotanya memang cantik, Florence ya, salah satu kota yang paling bagus di Italia. Florence ini juga starting point buat teman-teman kalau mau mengunjungin salah satu menara yang terkenal di Italia, menara miring di kota Pisa. Jadi starting point-nya bisa dari sini. Teman-teman cuman naik kereta Intercity aja sekitar 1 jam kalau nggak salah ke kota Pisa dari sini, nggak nyampe mungkin ya. Dan itu biayanya nggak mahal. Habis itu turun di kota Pisanya langsung di stasiunnya, tinggal jalan kaki aja. Lalu selain kota Pisa, teman-teman juga bisa mengunjungin Taman Nasional yang terkenal di Italia. Taman Nasional yang ada di pinggir laut yang terkenal dengan 5 desanya yang cantik, namanya Taman Nasional Cinque Terre. Jadi teman-teman dari stasiun Firenze Santa Maria Novella ini tinggal naik kereta aja, ya kan, tujuan ke La Spezia, starting point-nya. Nanti dari La Spezia bisa lanjut naik kereta yang berhenti di kelima stasiun di Taman Nasional Cinque Terre. Jadi ada 5 kota di situ. Saya lupa nama kotanya apa aja, tapi nanti teman-teman bisa cek. Gitu teman-teman. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu trip untuk di kota Italia. Jadi perjalanannya tadi udah dari Venezia, lalu Venezia ke Napoli. Nah, dari Napoli kembali lagi ke kota Firenze.
Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan trip kali ini, dan kalau misalkan ada saran, kritik, atau mau cerita-cerita tentang pengalamannya naik Freak Yarosa, boleh langsung di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk bantu saya dengan like, share, dan subscribe. Oke, thank you.